Shalom KGC Warrior, kembali lagi di ibadah online KGC Sabtu ini. Apa kabarnya minggu ini? Aku berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ada beberapa info untuk kita semua sebelum ibadah hari ini. Yang pertama, persembahan kita dilakukan secara online, baik melalui transfer bank ataupun melalui scan QRIS yang bisa diakses melalui aplikasi OVO, Dana, dan juga GoPay seperti slide berikut ini. Guys, buat kamu yang belum follow Instagram KGC, bisa follow hari ini. Karena akan ada info terupdate dan juga rema-rema firman Tuhan untuk kita semua di masa pandemi seperti ini. Dan khusus untuk ibadah hari ini, aku mohon kita semua bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita seperti layaknya kita beribadah, walaupun cuma online. Bisa responi setiap firman, catat setiap firman, dan juga mengikuti praise worship kita dengan sepenuh hati. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kemudahan yang Tuhan berikan agar kami bisa beribadah online pada sore malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan acara ini ya Bapa, dan juga ikut beribadah Tuhan. Biar ya Bapa, setiap puji-pujian kami, setiap firman yang ditabur di dalam hati kami ya Bapa, boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi rema buat kami, dan setiap puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar ibadah sore malam hari ini ya Bapa, kami boleh mendapatkan kekuatan, dan kami mau memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom teman KGC dimanapun berada, siap memuji nama Tuhan? Haleluya, kita memuji nama Tuhan dengan luar biasa, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu, oh, oh,
setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin mengenal Engkau Yesus. Karena kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, kuasa-Mu begitu ajaib, kuasa-Mu begitu dahsyat. Biarlah saat ini kami erat dengan hati-Mu Tuhan. Yes Lord. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib Engkau Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku
sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Haleluya Yesus, kami mau dekat padamu Tuhan, dekat padamu Yesus. Haleluya Yesus, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami yang rindu kuasa-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam setiap hidup kami. Oh, kami menyembah-Mu Yesus, datanglah Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan, menjamah kami Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, isi setiap hati kami Yesus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau mengenal setiap hati kami Yesus. Inilah yang kami mau Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
sampai kedalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom, luar biasa, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini teman-teman, kita kembali boleh bersama-sama menyaksikan akan renungan, dan kita boleh menyaksikan pujian dan penyembahan. Dan biarlah kiranya pada saat hari ini kuasa Tuhan terus mengalir bagi setiap kita, memberikan kekuatan dan pemulihan, dan memberikan kita sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita naikkan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, katakan di hidupku, di
katakan di hatiku, di hatiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus mengalirlah di setiap hati kami. Roh Kudus pulihkanlah, Roh Kudus hiburkanlah kekuatan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, tercurahlah bagi setiap kami. Roh Kudus, sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Sungguh Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami bersuka cita. Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pada saat ini Tuhan, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi mengalir berlimpah-limpah bagi setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Saat Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, hati kami Tuhan boleh diingatkan, hati kami Tuhan boleh menerima rema daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus penuhi kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Beracaralah Roh-Mu bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom kepada teman-teman yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Sungguh pada saat hari ini adalah sesuatu yang luar biasa dan penuh dengan sukacita. Kita kembali boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Hari ini tema kita berjudul Jangan Hidup di Dalam Kebencian. Sekali lagi, jangan hidup di dalam kebencian. Di dalam Alkitab ada kisah-kisah yang menyatakan, yang membicarakan, yang memberitahukan kita tentang kebencian. Sebagai contoh, kebencian orang-orang Farisi kepada Yesus. Mereka sangat-sangat membenci Yesus. Karena apa? Karena iri hati ada bagi mereka. Karena mereka melihat bahwa Yesus lebih dihormati daripada orang-orang Farisi. Maka ada kebencian yang luar biasa terjadi bagi orang-orang Farisi kepada Yesus. Dikatakan apa saja yang Yesus lakukan, apa saja yang Yesus kerjakan di mata orang Farisi, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, semua salah, semua yang dilakukan Yesus tidak ada yang dipuji oleh mereka. Karena mereka tidak bisa lakukan apa yang seperti dilakukan oleh Yesus. Mereka benci kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka gak suka waktu Yesus memberikan mujizat. Waktu Yesus membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang bisu bisa berbicara. Bahkan orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Di dalam mulut orang Farisi tidak ada kata-kata yang menyukai oleh Yesus. Yang ada mereka katakan, oh, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah kekuatan Beelzebul, itu adalah kekuatan setan. Mereka benci sekali apa yang sudah dilakukan Yesus. Mujizat yang dilakukan Yesus tidak ada yang benar di mata orang-orang Farisi. Nah, teman-teman yang luar biasa, pada saat ini kita mau berbicara, jangan hidup di dalam kebencian. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 15 teman-teman. Kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang
yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dikatakan bahwa orang yang membenci saudaranya, orang yang membenci sesamanya, orang yang membenci di dalam hatinya, dikatakan ia adalah seorang pembunuh. Dalam beberapa waktu yang lalu, renungan firman Tuhan kita berjudul tentang Love Your Enemy. Di situ kita belajar tentang orang lain. Di situ kita belajar tentang orang lain yang gak suka sama kita. Nah, hari ini teman-teman, kita belajar mendiagnosa diri kita. Mendiagnosa diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita membenci seseorang? Apakah kita membenci seseorang? Apakah kita enek melihat seseorang? Lihat motornya terparkir, udah enek. Lihat orangnya muncul di depan mata kita, enek. Mencium bau parfumnya, enek. Apapun itu, enek. Apakah kita tidak suka melihat prestasi seseorang? Orang sukses kita gak suka. Orang berhasil kita gak suka. Orang mencapai sesuatu keberhasilan kita gak suka. Apakah kita selalu membayangkan kehancuran seseorang? Nah, hari ini teman-teman, kita mau mendiagnosa diri kita. Apakah ada kebencian dalam diri kita? Apakah ada rasa yang tidak suka kepada seseorang? Hanya teman-teman yang tahu. Jangan sampai kebencian dalam hidup kita simpan. Kalau dengan kata lain, jangan simpan kemunafikan di dalam diri kita. Kita mungkin melihat orang yang kita benci, kita senyum, kita sapa. Seperti ada pepatah, ya kan? Ada pepatah katakan, itu kalau di depan orangnya kita baik banget. Shalom mungkin. Halo apa kabar? Tapi di belakang kita ngata-ngatain. Itu loh dia. Itu loh dia suka ngutang mungkin seperti itu. Itu loh dia suka. Pokoknya di mata kita nih gak ada yang baik. Di depan mata kita gak ada yang bisa kita puji. Pokoknya yang kita lihat tuh benci aja. Kalau kemarin kita membahas tentang orang lain. Sekarang kita membahas tentang diri kita. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya tadi dikatakan, di depan baik ya kan, di belakang menusuk. Ya kan? Apakah kita seperti itu teman-teman? Kita bisa kita hidup dengan kemunafikan. Kita hidup dengan sesuatu yang kamuflase, ya kan? Supaya dilihat orang, ya kan? Baik, ya kita baik gitu. Padahal ada kebencian yang luar biasa dalam diri kita. Apalagi teman-teman? Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Keras banget nih. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan munafik. Kalau engkau menyimpan kebencian, itu berbahaya bagi dirimu sendiri. Bagi kita sendiri, itu sesuatu yang mengerikan. Kita mengatakan orang jahat, dia itu loh jahat.
dia itu loh suka nyuri, dia itu loh suka yang gak baik. Tapi kita nggak ngaca kepada diri kita. Kita simpan yang namanya kemunafikan. Kita simpan kebencian. Mungkin kita benci sama orang tua kita. Mungkin kita benci dengan saudara kita. Mungkin kita benci dengan teman sepelayanan kita. Dan orang itu tidak tahu bahwa kita benci dia. Alkitab mengatakan, janganlah munafik. Janganlah munafik. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah dari Tuhan. Buang kebencian di dalam hatimu. Buang kebencian di dalam pikiranmu. Karena itu akan menyiksa engkau. Jangan simpan kebencian. Jangan simpan sampah dalam hatimu. Dikatakan, jangan kita munafik. Jangan kita seperti serigala berbulu domba. Manis kita, tapi di belakang kita kata-katain. Gak suka. Pokoknya semua tentang dia kita tidak senang. Kalau panas hatimu melihat dia. Kalau panas hatimu melihat orang yang kau benci. Alkitab katakan, ampuni. Tinggalkan panas hati dalam hatimu. Tinggalkan. Jangan hidup di dalam kubangan babi. Jangan hidup di dalam kubangan babi. Mohon maaf. Bagaimana melepaskan kebencian dari hidup kita? Bagaimana melepaskan kebencian dalam hidup kita? Yang pertama teman-teman, lepaskan pengampunan dan lupakan. Tapi Bang, bagaimana saya melepaskan pengampunan? Bagaimana saya bisa melupakan? Dia permalukan aku Bang di depan orang banyak. Mungkin seperti itu teman-teman. Atau bagaimana aku bisa mengampuni orang tuaku. Orang tuaku tuh sering membanding-bandingkan aku dengan saudara-saudaraku yang lain. Atau engkau benci kepada bosmu yang mungkin lebih memuji temanmu daripada engkau. Dan engkau benci sekali kepada dia. Mari baca Matius 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika saat malam ini, jika saat hari ini, engkau diingatkan Tuhan untuk tidak hidup di dalam kebencian, bertobatlah, ampunilah. Ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Filipi 4 ayat 3. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 13b. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan apa yang sudah pernah mungkin menyakiti hatimu. Lupakan, susah Bang. Sakit rasanya. Sakit rasanya dihianati. Sakit rasanya diputusin. Sakit rasanya ditolak. Lupakan. Jangan hidup di dalam kebencian. Yang kedua, berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Matius 5 ayat 44 teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin kau merasa aku dianiaya, aku dibully, aku difitnah. Suamiku tidak menghargai aku, atau istriku tidak menghargai aku. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan simpan kebencian. Yang ketiga teman-teman, berdamai
Sekali lagi saya katakan, berdamai. Mungkin engkau meneteskan air mata. Gak sanggup rasanya untuk berdamai dengan dia. Gak sanggup rasanya melihat dia berhasil. Gak sanggup rasanya aku melihat dia. Dia merebut kekasihku, mungkin seperti itu. Dia merebut pacarku, mungkin seperti itu. Atau dia merebut job yang harusnya sama aku. Berdamai. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan kata lain, orang yang mengalah belum tentu kalah. Orang yang mengalah belum tentu kalah. Orang yang mengalah adalah orang-orang yang tahu menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenar-benarnya. Karena firman Tuhan katakan, pembalasan itu hakku. Orang yang mengalah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Waktu Ishak menggali sumur, orang-orang yang di negeri itu merebut sumur-sumur yang dibuat oleh Ishak. Tapi apa yang dibuat oleh Ishak? Dia merelakan, dia mengalah. Dia mengalah, dia berikan akan sumur yang sudah digali oleh orang-orangnya. Mungkin engkau setiap hari sedih. Mungkin setiap hari engkau mendengar omelan. Mungkin setiap hari engkau merasa bahwa hidupmu seperti dalam neraka. Saya katakan, berdoa, minta kepada Tuhan kekuatan. Biarlah surga ada di dalam hatimu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Memang susah, teman-teman. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Kita mau tahu, teman-teman, efek jika kita nih membenci orang lain. Karena hidup kita dalam kebencian. Karena hidup kita dalam kebencian, hilang damai sejahtera kita. Waktu kita hidup dalam kebencian, kita gak bisa mengampuni. Waktu kita hidup dalam kebencian, tidak ada damai. Waktu kita hidup dalam kebencian, susah untuk berdoa. Waktu kita hidup dalam kebencian, tidak ada sukacita. Dan ingat teman-teman, kalau nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, imunitas kita turun. Kekuatan daya tahan tubuh kita turun. Karena apa? Semua porsi di dalam pikiran kita terarah kepada kebencian yang membuat imunitas kita menurun. Dan ingat teman-teman, hati-hati. Jika imunitas kita turun, kita rentang terhadap penyakit. Biar aja aku mati bang. Biar aja aku gak ada lagi. Jadi gak ada lagi. Gak lagi saya melihat dia. No. Jika hidup kita benar dan kita dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa anugerah itu Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi jikalau kita hidup di dalam kebencian dan kita dipanggil di dalam itu, saya tidak tahu apa akhirnya. Kita tidak memperoleh pengampunan Tuhan. Karena apa? Karena kita gak mengampuni. Firman Tuhan katakan, kalau kita gak mengampuni, Tuhan juga gak mengampuni kita. Kalau Tuhan gak mengampuni kita, mengampuni dosa kita, mungkin saya mau katakan, neraka adalah bagian akhirnya. Apakah kita mau hidup di neraka selama-lamanya?
firman Tuhan katakan dalam Mazmur 70 tahun. Lebih 80 tahun mungkin. Tapi sesudah itu waktu kita dipanggil Tuhan. Waktu Tuhan memanggil kita, itu adalah keabadian. Maukah kita abadi bersama dengan Yesus atau abadi di dalam siksaan neraka? Sekali lagi saya katakan, jangan hidup di dalam kebencian. Kisah Habel dan Kain. Oleh karena Kain iri, persembahan Habel harum bagi Tuhan. Karena kebenciannya kepada Habel, maka dia membunuh saudaranya. Kebencian itu luar biasa, bisa berakibat mengerikan. Dia membunuh saudaranya oleh karena benci kepada Habel. Waktu Saul benci kepada Daud, karena Daud lebih banyak mengalahkan musuh, dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Ada kebencian, ada iri hati dari Saul. Kebencian tersebut, dia ingin merancangkan kematian Daud. Kebencian sangat mengerikan. Karena orang Farisi benci kepada Yesus yang melakukan mujizat yang disenangi oleh orang lain. Mereka merancangkan salib bagi Yesus. Oleh sebab itu teman-teman, jangan hidup di dalam kebencian. Bagaimana tadi kita untuk boleh lepas daripada kebencian? Yang pertama, lepaskan pengampunan dan lupakan apa yang menyakiti hatimu. Yang kedua, berdoa buat orang yang menyakiti hati kita. Yang ketiga, berdamai. Terakhir teman-teman, saya ingin katakan di dalam Roma 12 ayat 18 tadi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang yang mengalah tahu menempatkan Tuhan di dalam hidupnya dan tahu porsi penghakiman ada di dalam tangan Tuhan. Jangan hidup di dalam kebencian, karena upah daripada kebencian adalah maut. Upah daripada kebencian adalah neraka. Oleh sebab itu pada saat ini teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kau bisa mendatangi orang yang menyakiti hatimu. Mungkin kau bisa mendatangi dia. Atau mungkin kau bisa berdoa bagi dia. Dan minta Tuhan memberikan hati yang baru bagi hidupmu. Jikalau hati yang kita miliki saat ini penuh dengan kebencian, minta Tuhan yang jamah hati kita. Kita mau berdoa teman-teman. Buka hatimu saat ini bagi dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang
yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari katakan bersama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuanglah selagi Tuhan masih memberi kita hari yang baru. Berjuanglah selama Tuhan masih memberi kita nafas. Berjuanglah untuk lepas dari segala kebencian yang mengikat. Mungkin saat ini kau meneteskan air mata. Sudah bertahun-tahun engkau menaruh kebencian mungkin kepada saudaramu. Jika itu engkau orangnya, ampuni. Jika engkau benci kepada orang tuamu, ampuni. Jika engkau benci kepada teman sepelayanan, teman di dalam pekerjaan, ampuni. Berjuang sampai kita melihat mahkota kehidupan Tuhan beri. Jangan simpan sampah dalam hatimu. Mungkin kau saat ini sampai kurus, sampai engkau rasa hidupmu hilang damai sejahtera karena kebencianmu itu menguasai dirimu. Aku katakan pada saat ini, saya katakan teman-teman, lepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang hidup, Bapa yang dahsyat. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan mengalami kelemahan, membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan. Mungkin mereka saat ini Tuhan krisis akan kasih, membenci akan orang-orang ataupun saudara. Tuhan saat ini hamba berdoa, biarlah Roh Kudus mengalir saat ini, mengalir, memulihkan, menjamah, buka hati, bayangkan orangnya, dan di dalam nama Yesus katakan aku mengampuni. Aku mengampuni, aku melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kasih dari surga, Roh Kudus turun saat ini di dalam nama Yesus. Apapun yang kau alami oleh karena kebencianmu saat ini, apapun yang kau alami akibat kebencianmu, kau sakit oleh karena itu, aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memulihkan hatimu, terlebih memulihkan kesehatanmu di dalam nama Yesus. Kuasalah bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun masalahmu pada saat ini, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam rumah tangga, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tercurah, Roh Kudus menjamah, dalam nama Yesus. Yang sakit saat ini, dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan engkau, dalam nama Yesus. Jamah di mana yang sakit, jamah di mana yang sakit, di dalam nama Yesus. Katakan darah Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Teruskan karyamu Tuhan. Teruskan Roh Kudus bekerja. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka. Dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa. Memulihkan, menjamah. Memberikan promosi yang datangnya daripada Tuhan. Mengangkat naik bukan menjadi Tuhan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan apa saja yang dikerjakan. Tuhan Yesus yang membuat mereka berhasil. Tingkap-tingkap di langit dibukakan, dicurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Apapun keperluan yang dibutuhkan Tuhan Yesus mencukupkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat. Kami terima segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakanlah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.